Timnas Tiongkok semakin serius mempersiapkan diri menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup C, yang juga dihuni oleh Timnas Indonesia, kini mendapat kabar terbaru. The Dragons telah menambah amunisi baru dengan merampungkan proses naturalisasi gelandang asal Brasil, Sergio Soler atau yang akrab disapa Serginho. Dilansir dari media luar, Serginho adalah gelandang serang berusia 29 tahun yang kini membela klub Changchun Yatai. Lahir di Monte Aprazível, Brasil, Serginho dikenal memiliki kemampuan olah bola khas pemain Brasil. Sebelum berkarier di Liga Tiongkok, ia pernah bermain di klub Brasil dan memperkuat Kashima Antlers di Jepang. Media luar menjelaskan, Serginho memiliki kebugaran fisik yang prima, kemampuan passing yang luar biasa, dan kemampuan organisasi serangan yang sangat baik. Dengan atribut tersebut, ia dinilai mampu menjadi pengatur serangan yang andal di lini tengah Timnas Tiongkok. Selain menyerang, Serginho juga dikenal sebagai pemain yang tak segan membantu tim dalam bertahan. Bersama Changchun Yatai, ia aktif dalam aspek defensif untuk memastikan hasil positif bagi timnya. Kemampuannya dalam mengatur permainan di lapangan tengah membuatnya menjadi andalan, baik dalam serangan maupun organisasi tim secara keseluruhan. Serginho bukan satu-satunya pemain yang dinaturalisasi oleh Timnas Tiongkok. Di bawah asuhan pelatih Branko Ivankovic, Tiongkok telah lebih dulu menaturalisasi pemain seperti Thias Browning. Sementara itu, 3 pemain lain, yakni Rian Reposo, Oscar Maritu, dan Christopher Cheng, juga disebut tengah dalam proses naturalisasi. Saat ini, Timnas Tiongkok berada di peringkat keempat grup C dengan raihan 6 poin, sama dengan Timnas Indonesia yang berada di posisi ketiga. Meski berada di posisi buncit, peluang The Dragons untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Pada Maret mendatang, mereka akan menghadapi 2 laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Kehadiran Serginho diharapkan mampu memberikan dampak besar bagi performa tim, baik dalam memperkuat lini tengah maupun menciptakan peluang di lini serang. Dengan tambahan pemain seperti Serginho dan rencana naturalisasi pemain lainnya, Timnas Tiongkok menunjukkan ambisi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kita nantikan apakah langkah ini akan membawa hasil positif bagi The Dragons di pertandingan-pertandingan mendatang. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuka tahun baru 2025 dengan menyampaikan harapan dan ajakan kepada seluruh pendukung sepak bola tanah air. Melalui akun Instagram pribadinya, pelatih asal Korea Selatan itu mengucapkan selamat tahun baru dan meminta dukungan penuh untuk perjuangan Timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Dalam video singkat yang diunggahnya, Shin Tae-yong mengucapkan selamat tahun baru dalam bahasa Indonesia. Selamat tahun baru semuanya. Mari menjadi satu untuk sepak bola Indonesia, ungkap Shin dalam video tersebut. Ia juga menambahkan harapan agar semua pihak tetap sehat, bahagia, dan sukses di tahun 2025. Pesan itu ditutup dengan ajakan agar para supporter terus mendukung perjuangan skuad Garuda di berbagai kompetisi mendatang. Tahun 2025 menjadi tahun penting bagi Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Mereka akan menghadapi jadwal padat di 3 kompetisi besar. Pertama, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jai Itzes dan kawan-kawan akan menghadapi laga berat melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 21 Maret, sebelum menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno 5 hari kemudian. 2 laga terakhir akan berlangsung pada bulan Juni, saat Indonesia menjamu Cina dan bertandang ke Jepang. Saat ini, Indonesia berada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin, sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Australia membayangi di posisi kedua, sementara Jepang kokoh di puncak klasemen. Selain kualifikasi Piala Dunia, Shin Tae-yong juga memimpin Timnas U23 yang mencetak sejarah dengan berada di pot 1 kualifikasi Piala Asia U23. Indonesia kini sejajar dengan negara-negara kuat seperti Jepang dan Korea Selatan di undian tersebut. Agenda penting lainnya adalah ajang SEA Games 2025 di Thailand pada bulan Desember. Shin bertekad membawa Timnas Indonesia meraih medali emas di pesta olahraga multicabang terbesar di Asia Tenggara itu. Dalam unggahan Instagramnya, Shin Tae-yong juga menyampaikan permintaan khusus kepada seluruh pendukung Garuda. Mohon dukungan penuh agar Indonesia lolos ke Piala Dunia, ditulisnya dalam takarir unggahan. Dengan jadwal yang padat dan tantangan besar di depan mata, Shin Tae-yong mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus bersatu mendukung perjuangan Timnas. Kabar buruk datang dari kubu Timnas Australia. Bek andalan mereka, Harry Souttar,
dipastikan absen dalam waktu yang cukup lama akibat cedera tendon Achilles. Kehilangan pemain bertinggi badan 2 meter ini menjadi pukulan berat bagi Socceroos, terlebih menjelang laga krusial melawan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Australia, News, menyebut absennya Soutar sebagai malapetaka bagi tim asuhan Tony Popovich. Soutar dikenal sebagai pilar pertahanan utama Australia, dan tanpa kehadirannya, lini belakang Socceroos dinilai lebih rentan terhadap serangan lawan. Ini menjadi pukulan besar bagi Socceroos menjelang pertandingan kualifikasi melawan Indonesia di Sydney pada Maret mendatang, ditulis News. Australia kini dalam posisi yang sulit setelah hanya meraih 1 hasil imbang dan 1 kekalahan melawan Bahrain di babak kualifikasi ini. Dengan koleksi 7 poin, Socceroos duduk di posisi kedua grup C, namun posisinya rawan tergeser. Grup C menjadi salah satu grup terketat di babak kualifikasi. Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, yang masing-masing mengoleksi 6 poin, berada di bawah Australia dengan jarak sangat tipis. Jika Australia kalah dari Indonesia, posisi mereka akan turun, dan peluang untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 akan semakin sulit. Seperti diketahui, hanya 2 tim teratas di setiap grup yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia. Sementara itu, tim peringkat ketiga dan keempat harus melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi. Australia tidak hanya menghadapi timnas Indonesia, tetapi juga 3 laga berat lainnya melawan Cina, Arab Saudi, dan Jepang. Dengan situasi ini, kekalahan dari Indonesia dapat memperbesar risiko mereka gagal lolos ke Piala Dunia, sebuah ancaman besar bagi Socceroos yang memiliki sejarah panjang di pentas sepak bola dunia. Bagi timnas Indonesia, absennya Harry Soutar menjadi peluang besar untuk memanfaatkan kelemahan di lini belakang Australia. Dengan performa yang terus meningkat di bawah pelatih Shin Tae-yong, skuad Garuda memiliki kesempatan emas untuk mencetak sejarah di kancah internasional. Laga Australia melawan Indonesia pada Maret 2025 akan menjadi duel hidup mati bagi kedua tim. Mampukah timnas Indonesia memanfaatkan situasi ini untuk meraih kemenangan? Shin Sang-gyu, pelatih fisik timnas Indonesia, baru-baru ini disebut oleh Shin Tae-yong sebagai pelatih utama timnas Indonesia. Pernyataan ini pun memicu perhatian, dan Shin Sang-gyu memberikan respons penuh kerendahan hati tentang perannya di timnas. Sebagai pelatih fisik, Shin Sang-gyu berperan sangat penting dalam mengembangkan kondisi fisik para pemain Garuda. Shin Sang-gyu telah bergabung dengan timnas Indonesia sejak Oktober 2023 dan langsung menjadi bagian penting dalam persiapan tim. Meskipun ia tidak terlibat langsung dalam aspek taktik dan teknis permainan, perannya dalam meningkatkan kondisi fisik pemain sangat krusial. Menurutnya, tugasnya lebih berfokus pada pengembangan daya tahan dan kekuatan fisik yang mendukung gaya bermain timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Saya memang tidak terlalu fokus pada taktik dan teknis, tapi saya bisa merekomendasikan saat-saat yang dibutuhkan, seperti durasi sesi latihan dan jumlah set yang harus dilakukan, kata Shin Sang-gyu dalam wawancara di YouTube Timnas Indonesia. Meski tidak terlibat dalam penyusunan taktik, Shin Sang-gyu memberikan dukungan untuk memastikan pemain Indonesia memiliki kondisi fisik yang optimal agar bisa menerapkan filosofi sepak bola yang menuntut intensitas tinggi, baik dalam menyerang maupun bertahan. Shin Sang-gyu juga menyebutkan bahwa hubungan kedekatannya dengan Shin Tae-yong memungkinkan dia untuk memberikan kontribusi lebih. Selain melatih fisik, ia juga sering berperan sebagai penerjemah dalam konferensi pers, membantu Shin Tae-yong untuk lebih mudah berkomunikasi dengan media dan publik. Meskipun Shin Tae-yong menyebutnya sebagai pelatih utama, Shin Sang-gyu menegaskan bahwa ia tidak menganggap dirinya sebagai sosok yang lebih penting daripada anggota staf pelatih lainnya. Kami hanya bagian dari tim yang membantu Shin Tae-yong dan timnas Indonesia menjadi lebih baik, ujarnya. Peran Shin Sang-gyu pun sangat mendukung filosofi Shin Tae-yong yang menuntut permainan menyerang. Menurut Shin Sang-gyu, gaya bermain yang diterapkan Shin Tae-yong memang memerlukan kondisi fisik yang sangat baik. Coach Shin Tae-yong bisa memilih untuk tidak bertahan sepenuhnya dan ingin terus menyerang meskipun menghadapi lawan yang lebih kuat, jelas Shin Sang-gyu. Filosofi ini memerlukan fisik yang mumpuni agar pemain dapat bertahan dalam tempo permainan yang tinggi. Shin Sang-gyu, meskipun tidak terlibat langsung dalam taktik permainan, jelas memiliki peran yang sangat vital dalam kesuksesan timnas Indonesia. Sebagai pelatih fisik dan tangan kanan Shin Tae-yong, ia memastikan pemain Indonesia selalu berada dalam kondisi terbaik untuk melaksanakan strategi menyerang yang intens. Peran pentingnya dalam pengembangan fisik dan dukungan terhadap filosofi permainan Shin Tae-yong menjadikannya sosok yang tak tergantikan dalam tim Garuda. Timnas Vietnam memastikan langkah ke final Piala AFF 2024 setelah mengalahkan Singapura dengan skor 3-1 di leg kedua semifinal. Pertandingan berlangsung di Vietri Stadium, Minggu malam, 29 Desember 2024. Dengan hasil ini,
Vietnam unggul agregat 5-1 atas Singapura dan siap menghadapi pemenang antara Thailand dan Filipina di partai final.